Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Kita Tahu. Hai, pernahkah kamu merasa hidupmu begitu monoton, bosan, lesu, dan tidak semangat menjalani aktivitas tanpa tahu alasannya? Bisa jadi kamu mungkin tidak benar-benar mengenal dirimu sendiri dan belum menyadari tujuan hidupmu. Walaupun saat ini seharusnya kamu sudah melewati fase mengenal diri atau dalam artian kamu sudah dewasa. Menjadi dewasa tidak menjamin kamu mengetahui apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak kamu inginkan. Bukan hanya para remaja yang kerap linglung mencari jati diri, mereka yang dewasa pun kerap kali susah untuk memahami diri mereka sendiri. Mungkin kamu adalah salah satunya. Oke, sekarang mengapa kita harus memahami diri sendiri? Apakah penting? Jawabannya penting sekali. Ingat, kegagalan seseorang saat memilih jalan hidup juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai minat dan bakat diri sendiri. Mengenal diri sendiri bisa menjadi titik awal untuk menuju kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda, seperti jabatan tinggi, kekayaan, keluarga yang sempurna, dan sebagainya. Tidak ada yang lebih mengenal dan memahami dirimu kecuali dirimu sendiri. Coba kamu bayangkan, bagaimana cara seseorang memperbaiki dirinya jika dia tidak tahu apa kelemahan dan kelebihannya. Orang lain mungkin bisa memberitahu kamu tentang kelemahan yang kamu miliki. Umpan balik yang mereka berikan dapat membantumu mendeteksi hal-hal apa saja yang perlu kamu perbaiki. Begitu juga dengan hal-hal apa saja yang perlu kita pertahankan. Sayangnya, mereka hanya dapat melihat sebagiannya saja. Sepenuhnya, hanya kamu yang lebih memahami dirimu sendiri. Jadi sekarang, tanyakan pada dirimu, apa tujuanmu, apa minatmu, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang membuatmu bahagia. Kamu tidak tahu dan bingung. Oke, baiklah, mari kita belajar. Beberapa cara untuk memahami diri sendiri dan menemukan jati diri yang sebenarnya. Yang pertama, tujuan hidup. Setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Ada yang ingin memiliki karir gemilang, stabilitas finansial, pendidikan tinggi, kesehatan, menjadi kaya, dan lain-lain. Menurut penelitian, dengan memikirkan tujuan tersebut akan membuat diri termotivasi untuk melakukan hal-hal yang sehat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut akan terdapat banyak masalah yang tengah siap untuk membuatmu gagal. Yang ingin aku katakan di sini adalah jangan ragu dan jangan takut. Sebagian orang merasa bahwa kemampuan mereka tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh orang lain, dan sebagiannya lagi takut gagal. Ingatlah kisah pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo yang awalnya ditertawakan dan tidak ada yang mempercayai mimpinya. Jadi, jika Cristiano Ronaldo bisa, kamu pasti juga bisa untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Yang kedua, mengetahui dan mengembangkan minat. Minat termasuk hasrat, hobi, atau apapun yang menarik perhatianmu. Untuk mengetahui minat, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuatmu tertarik, apa yang membuatmu penasaran, apa yang menjadi perhatianmu. Jika sudah tahu hal yang membuatmu tertarik, maka kamu dapat mengembangkannya dan mempelajarinya lebih dalam untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Misalnya, kamu suka membaca novel sejak kecil, maka kamu bisa mencari pekerjaan yang berkaitan dengan penulisan novel. Nantinya, kamu bisa mengembangkan potensimu menjadi seorang penulis profesional dan hal lain yang berkaitan dengan novel. Yang ketiga, catat daftar perilakumu. Apa karaktermu? Bagaimana kamu menanggapi situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi di sekitarmu atau yang ada padamu? Temukan sebanyak-banyaknya kata sifat yang melambangkan dirimu. Lalu, bagilah menjadi dua, yaitu positif dan yang negatif. Kamu mungkin akan menemukan daftar perilakumu yang positif lebih banyak ketimbang yang negatif, atau malah sebaliknya. Tak masalah, kamu belum terlambat. Kamu dapat memperbaikinya secara perlahan dengan metode yang kamu senangi. Yang keempat,
Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Setiap orang memiliki masalah hidupnya masing-masing dan cara menghadapinya pun unik dan berbeda. Bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu perbuat memanglah baik, tetapi ketika kamu terlalu keras pada dirimu, itu akan membuatmu mudah tertekan dan stres. Kebenaran tentang kesalahan yang kita lakukan tentulah bukanlah kabar baik yang ingin kita dengar, tapi harus kita terima dan hadapi dengan tegar. Percayalah, setiap masalah pasti punya jalan keluarnya. Hadapilah dengan kepala dingin, lapang dada, dan melakukan refleksi. Untuk memahami diri sendiri memang tidak mudah, karena jujur, menguliti diri sendiri merupakan sebuah kegiatan yang sangat tidak menyenangkan. Kita biasanya lebih mudah mencari perlindungan di balik berbagai alasan. Padahal, membuka semua selubung alasan itu adalah hal kritis yang amat perlu dilakukan agar kamu tidak menyiksa diri sendiri. Yang kelima, berhenti terlalu memikirkan omongan orang lain. Kamu tidak dapat membuat semua orang menyukaimu. Apa yang kamu lakukan pasti ada pro dan kontra. Pandangan orang lain terhadapmu memang penting. Namun, aku katakan di sini, kamu mustahil bahagia jika terus memikirkan pendapat orang lain. Kamu terus saja berpikir, apakah menurut mereka aku lucu? Apakah dia menganggap aku gendut? Apakah mereka pikir aku bodoh? Apakah aku cukup baik, pintar, populer untuk jadi bagian kelompok mereka? Jangan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Selalu menginginkan cinta dan respek dari semua orang adalah tindakan sia-sia yang hanya akan menghalangi perkembangan pribadi dan kepercayaan diri. Padahal, bisa saja apa yang kamu lakukan untuk menyenangkan orang lain malah membuatmu tersiksa. Anggap saja omongan mereka sebagai filter yang akan membantumu menyaring apa saja yang baik dan apa yang buruk. Kamu dapat mengembangkan kebiasaan yang baik dan memperbaiki hal-hal yang buruk. Itulah cara-cara memahami diri sendiri untuk memaksimalkan potensi. Tanpa kita memahami diri sendiri, itulah yang akan menyebabkan kita mudah insecure. So, mulai sekarang, mulailah kenali dan pahami dirimu ya guys. Sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Bye-bye.